Oke, perkenalkan nama gue Muhammad Tehara Jabi. Nama gue Brian Hendrika. Oke, NPM gue 2435 165 16101, nomor absen 17. Saya NPM-nya 2435 165 16122. Oke. Nomor absen 18. Oke, sekarang gue mau jelasin apa itu culture shock. Jadi menurut gue culture shock itu adalah bisa disebut tuh gegar budaya atau tuh kebiasaan yang membuat kita tuh tidak nyaman. Jadi seakan-akan tuh kita tidak terbiasa dengan lingkungan kita yang baru. Mungkin kita pindah dari desa atau pindah dari desa ke kota. Terus selanjutnya biasanya itu orang yang kena culture shock tuh kayak apa aja sih, Bang? Ya kayak yang tadi bisa dibilang kan, kayak dari desa ke kota gitu. Terus? Buat kalau misalkan ciri-cirinya sih ya mungkin orangnya kayak kelihatan bingung sama aturan baru dan lainnya. Mungkin dari harga jual yang lebih mahal mungkin. Oke, di sini gue bakal ngejelasin tentang gejala yang dialami oleh orang-orang yang biasanya mengalami culture shock. Yang pertama tentu kebingungan. Kebingungannya karena apa tuh biasanya, Bang? Biasanya kebingungan tuh karena aturan sosial yang baru antara di desa dengan di kota tuh tentu berbeda ya. Mungkin di desa biasanya lebih ketat dengan aturan-aturan daerah setempat. Terus yang kedua ada rasa rindu pasti. Karena kenapa ada rasa rindu? Mungkin rasa rindu itu kita jauh dari keluarga, dari teman-teman yang biasa kita main bareng-bareng di daerah. Terus juga yang ketiga tuh tentu rasa cemas. Rasa cemas tuh mungkin kekhawatiran apabila kita gagal di kota, gimana nanti bisa menceritakan kisah-kisah kita di kota saat merantau. Mungkin itu sih gejala-gejala yang ada pada orang yang mengalami culture shock. Oke, sekarang gue lagi sama siapa nih? Kak Maria. Kak Maria. Kalau boleh tahu sekarang kerjanya apa nih, Kak? Ini apa namanya, kerja di Bank Mandiri ya? Kerja di Bank Mandiri. Terus sebelumnya kira-kira kerjanya apa nih, Kak? Sebelum pindah ke bank? Sebelumnya aku tuh di PT Bintang Karya ya, itu bagian admin. Berapa lama tuh di kerjaan sebelumnya? Kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Wawancara sekarang ya? Boleh. Gitu tuh. Kakak, menurut kakak tuh perbedaan pekerjaan lama kakak, misalkan dari cara komunikasinya tuh gimana? Kalau yang pertama itu kan kita bagian admin ya, itu tuh kayak lebih kerja sendiri-sendiri. Tapi kalau di Bank Mandiri, karena itu bank pemerintah, kita tuh lebih kayak harus kolaborasi kerjasama antar teman gitu. Oh Jadi gitu. bedanya di situ sih. Terus kalau buat baru masuk nih di kerjaan baru, cara adaptasinya tuh gimana kakak? Sebenarnya kalau adaptasi itu kita kan harus menyesuaikan diri sama tempat yang baru ya, kerjaan yang baru. Nah kita ngikutin aturan kerjanya, kita ngikutin budaya kerjanya di Bank Mandiri kayak gimana. Sebenarnya juga ngikutin itu aja, sama kayak cara pergaulan di Bank Mandiri itu kayak gimana gitu aja sih. Oh gitu. Terus pernah nggak kayak ngobrol sama customer gitu? Pernah kejadian miskomunikasi nggak? Miskomunikasi pernah. Apalagi kan kalau di Bank Mandiri kan saya di bagian customer service ya. Itu kan pasti setiap hari ketemu sama nasabah. Jadi misalnya nasabahnya sebenarnya maunya A, tapi kita salah nih. Kita nggak nangkep maksudnya dia tuh maunya A, jadi kita nangkepnya yang B. Itu sih pernah. Tapi balik lagi kalau ke pelayanan perbankan kita kan tetap jasa ya. Jadi kita coba pahami dulu kemauan nasabahnya apa. Kalau kita memang salah ada miskomunikasi, kita pasti harus wajib minta maaf dulu. Oke. Terus nih ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang pertama kali kakak rasain nih saat mulai di kerjaan yang baru? Pertama kali kerja di Mandiri, Iya. pastinya seneng banget karena kan kerja di BUMN di salah satu bank terbesar di Indonesia. Itu sih salah satu kebanggaannya. Oke, terus pertanyaan terakhir nih. Bentuk dukungan yang paling membantu kakak selama adaptasi itu apa di kerjaan baru? Oh tentunya rekan kerja, terus sama pimpinan sih. Yang pasti tuh kalau pimpinan udah bisa ngerangkul kita, teman-teman juga oke, bisa sih, adaptasinya gampang lah. Oke, mungkin sekian cukup dari wawancara kami. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Oke, sekarang gue lagi sama siapa nih? Oh, perkenalkan nama saya Tia Nur Helma Putra. Oke. Izin wawancara sebentar ya? Boleh, Bang. Boleh. Sekarang boleh wawancara nih, Bang ya. Boleh, Bang. Apa perbedaan paling mencolok antara daerah asal Anda sama tempat kampus yang sekarang nih yang di kota nih? Perbedaan yang paling mencolok tuh dari segi bahasa. Bahasa di daerah saya tuh cenderung halus, lembut, berbeda dengan di kota yang cenderung kasar dan sedikit Nyablak mungkin. nyablak ya, gitulah. Terus pertanyaan kedua nih, hal apa yang membuat abang nih kayak shock gitu atau kaget
yang bikin abang tuh nggak terbiasa, mungkin dari contoh makanannya atau cara bahasanya atau kebiasaan sosialnya atau gimana nih bang? Atau apa gitu? Yang paling menurut saya shock tuh dari segi cuaca. Cuaca ya. Cuaca di sini tuh cenderung panas, berbeda dengan di daerah saya yang cenderung dingin. Mungkin kalau di daerah tuh orang-orangnya terbiasa jalan kaki atau gimana bang? Di daerah saya tuh terbiasa jalan kemana-mana jalan kaki, jarang menggunakan transportasi karena sudah terbiasa dari dahulu. Terus pertanyaan ketiga nih, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mulai merasa nyaman di lingkungan kota bang? Kira-kira saya bisa ini sekitar 6 bulan. 6 bulan? Iya, untuk membiasakan diri berada di kota. Oke, lanjut ke Brian. Terus pernah nggak sih kayak ngerasa sepi gitu kalau habis pindah dari desa ke kota? Oh, tentu saja pernah, karena kita jauh dari teman-teman yang ada di desa, jauh dari keluarga, dan kita juga jauh dari kata apa sih dibilangnya, Teman-teman lah. Teman-teman. kebersamaan, lah, iya, kebersamaan. kebersamaan bersama teman-teman. Terus siapa sih yang ngebantu buat abangnya adaptasi gitu dari desa ke kota? Oh, yang paling membantu tuh kakak saya, karena saya di sini diajarkan sama kakak saya untuk mental harus kuat, dari segi bahasa harus sama di sini. Gitu. Oke, lanjut. Satu lagi nih bang. Boleh. Pelajaran terbesar yang abang dapetin tuh selama merantau apaan aja? Pelajaran terbesar tuh kita dapat teman-teman baru, kita bisa tahu daerah-daerah yang ada di kota, budaya baru, ya. kebiasaan baru tuh. Cukup. Satu lagi deh. Boleh. Ya. Nih, ada tips gak yang buat dibagiin ke yang nonton gitu? Supaya iya buat ikut merantau biar nggak terlalu inilah. Oh, tips dari saya tuh kita pertama harus nyiapin mental. Tuh. Karena dari segi bahasa dan kelakuan tuh berbeda dari desa. Itu aja sih. Itu aja. Mental yang paling utama. Mental paling utama. Iya, mental. Oke, makasih ya Bang ya. Ya, sama-sama. Oke, sekarang gue lagi sama Mas siapa nih? Dengan Mas Ramadan. Mas Ramadan. Mas Ramadan kalau boleh tahu nama panggilannya siapa Mas? Romo. Mas Romo. Oke, Mas Romo nih kesibukannya apa nih sekarang Mas kalau boleh tahu? Kuliah Mas. Kuliah? Iya. Kuliah di mana Mas? Unindra. Unindra yang mana? Condet? Condet. Oh, Condet. Kalau boleh tahu nih Masnya nih asli daerah Jakarta atau rantauan Mas? Rantauan Mas. Rantauan dari mana tuh? Daerah Jawa. Jawa. Jawanya mana? Cilacap Mas. Cilacap. Oke, boleh nih kita mulai nih wawancaranya nih. Boleh Mas. Apa yang pertama kali Mas rasain saat pertama kali pindah ke daerah kota? Pas pertama kali yang saya rasakan ya cuacanya sih Mas. Cuacanya? Iya. Kenapa tuh cuacanya? Cuacanya itu di sana adem ya, di sini agak gersang panas gitu. Tapi kan sekarang di Jakarta lagi musim hujan nih Mas. Apa tetap masih gersang? Masih. 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 Berarti kalau di sana daerahnya dingin banget dong? Iya, dingin, adem. Oke. Terus hal yang pertama kali Mas ngerasa kaget nih di daerah kota tuh karena apa? Misalkan karena dari makanannya atau transportasinya atau orang-orangnya Mas? Makanannya sih. Makanannya? Kenapa tuh? Makanannya kalau di sono murah sih Mas. Sini agak Mahal. Terus dari transportasi mungkin di sana? Transportasi di sana juga susah sih Mas. Kenapa Beda tuh? sama di sini. Kalau Kalau di di sana dia tuh pakai pick up gitu. Pernah nggak sih Mas ngerasa kesepian saat ngerantau atau ngerasa cemas gitu? Pernah nggak? Pernah Mas. Pernah. Pernah. Kalau boleh tahu kenapa tuh? Karena kita jauh dari keluarga sih Mas. Terus gimana cara mengatasinya Mas? Ya kita sering-sering melakukan video call gitu buat ngilangin rasa rindu gitu. Oke. Terus boleh nggak sih Mas, apa sih yang bikin perbedaan benar-benar yang berbeda dari masyarakat desa sama masyarakat kota tuh, apa yang benar-benar bikin bedanya? Yang bikin beda sih itu paling kita di cuaca sih Mas. Cuaca doang. Terus Iya. cara berkomunikasi beda nggak? Komunikasinya juga agak beda di sini. Kenapa tuh? Kalau di sana halus, di sini ada kasar. Ya. Oh, nyablak berarti kalau di Nyablak, Jakarta. ya. Nah, terus kalau dari segi berpakaian mungkin? Berpakaian juga ada beda-bedanya juga sih Mas kalau sama Kenapa desa. tuh? Kalau di sana agak tertutup gitu. Kalau di sini agak ya begitu terbuka. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas. Boleh kasih tips buat
masyarakat desa yang mau mencoba untuk merantau dari desa ke kota? Apa aja sih tantangannya? Ya kita harus mengasah mental ya. Mm-mm. Terus kuat-kuat kalau di Jakarta. Ya paling itu aja sih. Itu aja. Iya. Oke, sekian mungkin wawancara dari saya. Makasih ya Mas. Iya.